Ini adalah cerita tentang anak sapi ini meminta tolong kepada pemuda ini. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Langit sore itu mendung berat, menggantung rendah seolah siap menumpahkan hujan deras. Gilang, pemuda kurus berusia 20 tahun dengan wajah lusuh dan pakaian penuh tambalan, menyusuri hutan kecil di pinggiran desanya. Di punggungnya tergantung karung goni lusuh berisi ranting dan potongan kayu bakar. Langkahnya lesu tapi pasti, karena ia harus segera pulang sebelum hujan turun. Desa tempat Gilang tinggal adalah desa yang sudah lama tertinggal. Rumah-rumah berdinding bambu dan beratapkan ijuk berjejer tak beraturan. Sebagian besar warga hidup dari bertani dan mencari kayu. Gilang, anak sematawayang dari seorang ibu lumpuh, harus mencari nafkah seorang diri. Ayahnya telah lama meninggal saat banjir bandang melanda desa 5 tahun silam. Tiba-tiba, dari balik pepohonan lebat yang menjulang tinggi, terdengar suara gemerisik dedaunan dan bunyi langkah-langkah lembut. Gilang berhenti. Hatinya was-was. Mungkin seekor babi hutan, pikirnya. Tapi suara itu tidak seperti binatang buas. Lalu, dari balik semak, muncul sosok aneh, seekor anak sapi putih bersih. Warnanya benar-benar mencolok di tengah hutan yang remang. Bulunya seperti kapas, dan matanya bening, besar, penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti kesedihan. Anak sapi itu berdiri mematung, menatap Gilang dengan mata yang dalam. Tidak ada rasa takut atau marah. Justru tatapannya seperti meminta tolong. Gilang menoleh ke sekeliling. Tak ada induknya. Tak ada penggembala. Bahkan jejak kakinya pun tak jelas terlihat di tanah yang becek. Hujan mulai menetes satu persatu, dingin menyentuh kulit. Gilang perlahan mendekati sapi itu, tapi tidak ada reaksi. Hanya tatapan itu. Dalam dan menusuk ke hati. Seolah mengatakan, "Ikuti aku." Kamu dari mana, ya?" Gumam Gilang pelan, merasa aneh karena seperti sedang berbicara dengan manusia. Anak sapi itu mundur satu langkah, lalu mengembik pelan. Suaranya serak, seperti habis menangis. Gilang semakin heran. Ia duduk jongkok, menatap mata anak sapi itu dari dekat. Detik itu juga, sekelebat bayangan muncul dalam pikirannya, seperti kilas balik, bayangan seorang wanita tua terbaring di tempat tidur, kesakitan. Ibunya. Dan entah kenapa, Gilang tiba-tiba merasa gelisah. "Apa kamu ingin aku pulang?" bisiknya, setengah ragu. Sapi itu mengangguk pelan. Gilang kaget. Gerakan itu terlalu tepat untuk seekor hewan. Saat ia hendak berdiri, petir menyambar keras di kejauhan, disusul hujan deras. Gilang menoleh ke langit, lalu ke anak sapi itu. Hewan itu gemetar, tubuhnya kecil, seperti belum sebulan lahir. Tanpa pikir panjang, Gilang membuka karungnya dan menutupi tubuh anak sapi itu sebisanya. Ia memeluknya erat. "Kalau kamu memang datang untuk minta tolong, ayo ikut aku pulang." Dengan susah payah, Gilang menggendong anak sapi itu. Langkahnya terhuyung dalam hujan, tanah licin dan dingin menyesaki telapak kakinya yang tak beralas. Tapi ia tetap berjalan, walau hujan menusuk kulit seperti jarum. Anak sapi itu diam saja dalam gendongannya, tidak berontak, tidak bersuara. Hanya sesekali matanya menatap Gilang dalam diam, dan entah mengapa, itu membuat dada Gilang sesak. Seperti sedang membawa beban kehidupan. Gubuk Gilang berada di ujung desa, nyaris tersembunyi di balik semak liar dan pohon pisang. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sebagian sudah berlubang, atapnya bocor di sana-sini. Di dalam rumah, hanya ada satu kasur tipis di atas lantai tanah,
satu tungku tua, dan seorang wanita tua, Ibu Gilang, yang terbaring lemah tanpa bisa bicara maupun bergerak. Gilang masuk tergesa, meletakkan anak sapi itu di dekat tungku. Ia mengganti pakaiannya yang basah kuyup, lalu segera mendekati ibunya untuk memastikan keadaannya. Hawa dingin menusuk tulang, dan ibunya menggigil. Biasanya Gilang akan menghangatkan batu dan meletakkannya di bawah kasur ibunya. Tapi kali ini, ia mendengar suara aneh, suara embikan pelan dari anak sapi yang sudah duduk di dekat kasur ibunya. Anak sapi itu berjalan perlahan, menjilati kaki ibunya. Dan saat itu juga, Gilang melihat sesuatu yang tak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Ibu Gilang menarik napas panjang, lalu menggeliat pelan. Gilang tertegun. Matanya nyaris tak berkedip. Ibu yang selama 5 tahun hanya bisa membuka mata dan bernafas pelan, kini bergerak. "Ibu," gumam Gilang. Ibunya tidak menjawab. Tapi air mata mengalir dari sudut matanya. Gilang memeluknya erat, menahan tangis. Ia tak tahu apakah ini hanya kebetulan atau benar-benar keajaiban. Saat ia menoleh ke arah anak sapi, hewan itu sudah duduk tenang di pojok ruangan, memejamkan mata seolah kelelahan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Gilang dalam hati. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di dalam gubuk reot itu, keajaiban pertama baru saja terjadi. Pagi menyingsing di desa kecil itu dengan kabut tipis yang menyelimuti pepohonan dan ladang-ladang padi. Matahari belum sepenuhnya muncul, namun cahaya keemasan mulai menyelinap masuk lewat celah-celah dinding bambu rumah Gilang. Di dalam rumah reot itu, Gilang terbangun lebih cepat dari biasanya. Suara embikan lirih dari sudut rumah membuatnya segera duduk dan menoleh. Anak sapi putih itu masih ada, duduk di pojokan dekat kaki ibunya yang tidur dengan napas lebih tenang dari malam sebelumnya. Gilang menghela napas panjang. Ia masih belum sepenuhnya percaya pada apa yang terjadi semalam. Ibunya menggeliat. Air mata mengalir. Dan sekarang, entah karena sugesti atau kenyataan, ibunya tampak lebih hidup. Ia bangkit dan membuka pintu gubuknya perlahan, membiarkan udara segar pagi masuk. Lalu ia mengambil sebuah ember dan pergi ke sumur kecil di samping rumah untuk mengambil air. Saat kembali, ia menuangkan air bersih ke dalam wadah tempurung kelapa untuk anak sapi itu. Namun, sapi itu hanya menatapnya sejenak, lalu memalingkan wajah. Tidak satu tetes pun diminumnya. Gilang heran. "Kamu haus, kan?" katanya sambil mendekat. Sapi itu tetap diam. Gilang kemudian mencarikan beberapa batang rumput gajah yang tumbuh di belakang rumah. Ia juga mengambil dedak jagung dan meletakkannya dalam wadah kecil. Tapi lagi-lagi, anak sapi itu hanya menatapnya tanpa menyentuh apapun. Tatapan itu sama seperti semalam. Dalam, lembut, tapi terasa penuh makna. "Kenapa nggak mau makan, ya?" gumam Gilang sambil duduk bersila di dekatnya. Ia mengelus kepala anak sapi itu dan merasa betapa hangat dan lembutnya bulu hewan tersebut. Tapi ada yang lebih dari itu, seperti denyut pelan yang berpindah dari tubuh sapi ke tangannya. Entah perasaan apa, tapi ia merasa nyaman. Seolah sedang duduk bersama sahabat lama yang mengerti segalanya. Tak lama kemudian, terdengar suara batuk dari arah kasur. Gilang menoleh cepat. Ibunya menggeliat pelan. Mulutnya bergerak seperti ingin berbicara. Dengan cepat, Gilang berlari ke sisi ranjang dan berlutut. "Ibu," bisiknya penuh harap. Sang ibu membuka mata perlahan, memandang Gilang dengan mata berkaca-kaca. Belum bisa bicara, tapi kedua matanya tidak lagi kosong.
Gilang menggenggam tangan ibunya yang mulai bisa digerakkan meski masih lemah. Tangisan Gilang pecah di pagi yang sunyi itu. Ia mencium tangan ibunya berkali-kali sambil berucap, "Alhamdulillah. Ibu bisa lihat aku." Dan dari pojok rumah, anak sapi itu menatap dengan tenang. Embikannya pelan dan lirih, seolah menyampaikan sesuatu. Gilang menoleh padanya. Kamu yang menyembuhkan ibu, ya?" ucap Gilang lirih. Sapi itu tidak mengangguk, tidak juga bersuara. Tapi ada sinyal aneh yang Gilang rasakan. Batin Gilang menangkap jawaban yang tidak terucap, "Bukan aku. Aku hanya perantara." Menjelang siang, beberapa tetangga yang penasaran datang menjenguk karena semalam hujan sangat deras dan rumah Gilang berada di daerah yang rawan longsor. Mereka heran melihat Gilang tersenyum dan wajahnya tampak cerah. Lebih terkejut lagi saat mereka mendapati ibu Gilang sudah bisa membuka mata dan menggenggam tangan anaknya. "Subhanallah, kok bisa, Lang? Bukannya ibumu sudah 5 tahun lumpuh total?" ujar Bu Tati, tetangga sebelah. Gilang hanya menjawab lirih, "Saya juga nggak tahu, Bu. Yang jelas, sejak sapi ini datang, semuanya berubah." Warga pun melihat anak sapi putih itu yang masih duduk tenang di dekat dinding. Mereka berdecak kagum melihat keindahan dan kelangkaannya. "Lang, ini sapi siapa? Kok bisa nyasar ke rumahmu?" tanya Pak Leman, tukang kayu. "Entahlah, Pak. Semalam dia muncul di hutan waktu saya cari kayu. Dia ngikutin saya, lalu saya bawa pulang karena hujan deras. Tapi anehnya, dia nggak mau makan sama sekali. Cuma duduk dan menatap saya terus." Beberapa warga mulai bertukar pandang. Salah satu dari mereka berbisik lirih, "Jangan-jangan ini bukan sapi biasa." Malamnya, Gilang duduk memandangi api tungku yang menyala pelan. Di sampingnya, ibu Gilang tidur lebih tenang dari biasanya. Ia sesekali menggeliat dan mengerang pelan, seperti tubuhnya mulai merespons kembali dunia nyata. Anak sapi itu masih duduk di pojok, belum bergerak banyak. Gilang mencoba berbicara lagi. "Kalau kamu memang makhluk utusan Tuhan, terima kasih." Anak sapi itu membuka mata perlahan, lalu menatap api. Tiba-tiba, kilasan cahaya seperti bayangan muncul dalam benak Gilang. Ia melihat sebuah gua, aliran air, dan batu berbentuk kepala sapi yang memancarkan cahaya. Kilatan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup membuat Gilang berkeringat dingin. Apa maksudnya? Tempat apa itu? Sapi itu berdiri pelan. Untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah, ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Gilang bangkit dan membukakan pintu. Sapi itu tidak keluar, hanya berdiri di ambang pintu dan menatap ke arah barat, ke arah hutan tempat Gilang bertemu dengannya semalam. "Besok kamu mau ke sana lagi?" tanya Gilang. Sapi itu menatapnya. Tatapannya kali ini tidak sedih, tapi mengajak. Seperti memberi isyarat, ada yang harus kau lihat. Gilang mengangguk pelan. "Besok kita ke sana, ya. Aku akan ikut kamu." Di luar, angin malam bertiup pelan. Tapi di dalam gubuk itu, hadir sesuatu yang lebih hangat dari api, harapan. Pagi hari menyapa desa kecil itu dengan hawa sejuk dan langit cerah yang tak biasa. Burung-burung pipit bersahutan di dahan jambu air depan rumah Gilang. Namun pagi itu bukan pagi biasa. Gilang terbangun lebih awal dengan hati berdebar, bukan karena lapar, bukan pula karena pekerjaan, tetapi karena sebuah janji diam yang ia rasakan dari tatapan anak sapi putih semalam. Anak sapi itu sudah berdiri di dekat pintu, menatap keluar rumah seperti sedang menunggu seseorang.
Matanya masih bening, jernih, tapi pagi itu ada kilatan semangat di dalamnya, seperti panggilan untuk melakukan sesuatu. Gilang menatap hewan itu, lalu tersenyum. "Kamu serius ingin ke sana?" tanyanya, setengah ragu. Sapi itu mengembik pelan, tidak beranjak dari tempatnya. Kepalanya bergerak ke arah hutan. Bagi Gilang, ini bukan lagi hal aneh. Sudah 2 hari bersama, ia mulai paham bahwa hewan ini tidak berkomunikasi seperti hewan biasa. Tatapannya adalah bahasa. Gerak tubuhnya adalah perintah halus. Setelah memastikan ibunya tidur dengan tenang, Gilang membawa bekal sepotong singkong rebus dan air minum ke dalam wadah botol plastik. Ia juga mengambil pisau kecil dan tongkat kayu sebagai pelindung dari binatang liar. Ia tak tahu akan pergi sejauh apa hari ini. Tapi hatinya mantap, ia percaya pada anak sapi itu. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan yang lembab dan dipenuhi bau tanah basah. Daun-daun besar masih meneteskan sisa hujan semalam. Di sepanjang perjalanan, sapi putih itu berjalan pelan, sesekali menoleh ke belakang memastikan Gilang mengikutinya. Gilang memperhatikan cara berjalan anak sapi itu, tidak seperti anak sapi kebanyakan. Langkahnya mantap, penuh arah, seolah ia tahu kemana akan pergi. Beberapa kali mereka melewati tikungan dan pohon tumbang. Bahkan Gilang sendiri belum pernah menjelajah sejauh ini. Hutan ini dikenal sebagai hutan angker oleh warga desa. Orang-orang hanya berani menebang di pinggirannya, tak ada yang berani masuk terlalu dalam. Tapi pagi itu, Gilang melangkah tanpa gentar, seolah dilindungi sesuatu yang tak terlihat. Setelah hampir 1 jam berjalan, sapi itu berhenti di depan pohon besar berakar menggembung seperti lengan raksasa. Di belakang pohon itu terdapat semak lebat, dan di balik semak itulah terlihat celah sempit yang mengarah ke sebuah gua kecil tersembunyi. Tempat ini, Gilang bergumam. "Apa ini yang kamu tunjukkan tadi malam?" Sapi itu menatapnya lama. Tatapannya kali ini bukan sekadar pandang biasa, seperti memindahkan sesuatu ke dalam pikiran Gilang. Seketika, Gilang kembali melihat kilasan itu, aliran air jernih, batu berbentuk kepala sapi, dan suara lirih seorang perempuan memanggil, "Air ini untuk mereka yang terpilih." Dengan hati-hati, Gilang masuk ke dalam gua, mengikuti anak sapi itu. Di dalamnya cukup gelap, tapi sinar matahari masuk dari celah atas batu, menerangi bagian tengah gua. Di sana, benar saja, mengalir sebuah mata air kecil dari celah batu yang menetes jernih ke sebuah cekungan. Airnya bening, berkilau seperti kristal. Di samping mata air itu, berdiri sebuah batu besar berbentuk kepala sapi. Wajahnya tenang, matanya tertutup, dan di dahinya tergurat simbol aneh seperti bulan sabit dan titik cahaya. Gilang terpana. Ia berlutut dan menyentuh air itu. Dingin. Tapi saat menyentuhnya, ada semacam aliran lembut yang menjalar dari ujung jari ke dada, menenangkan, menyejukkan. Ia menadahkan kedua tangannya dan meminum sedikit. Tubuhnya merinding seketika. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan damai yang luar biasa. Lelahnya hilang. Hatinya enteng. Jiwanya seperti disentuh oleh sesuatu yang suci. Ia menoleh ke anak sapi yang berdiri diam menatap batu besar itu. Sapi itu kemudian berjalan pelan, mendekat ke mata air, dan menjilati genangan air kecil di bawah batu. Lalu ia menundukkan kepala dan mengembik pelan. Suaranya menggema di dalam gua, dan entah bagaimana, gema itu berubah seperti suara manusia. Yang sakit akan sembuh. Yang lumpuh akan berdiri. Yang menderita akan melihat cahaya. Gilang tercekat. Apakah ia berhalusinasi?
Atau memang air ini bukan air biasa? Saat hendak meminum lagi, tiba-tiba ia mendengar suara langkah cepat dari arah belakang gua. Gilang segera berdiri waspada, melindungi sapi itu di belakangnya. Namun yang muncul adalah seorang laki tua berjubah coklat dengan tongkat panjang di tangannya. Janggutnya panjang dan putih, matanya tajam tapi teduh. "Aku tahu kamu akan datang," kata laki itu dengan suara berat tapi tenang. "Kamu sudah terhubung dengan dia." Gilang bingung. "Siapa, Pak?" Lelaki itu tersenyum samar dan menunjuk ke arah sapi putih. Dia bukan sekadar sapi. Dia adalah penjaga, pembawa pesan dari alam yang tak terlihat oleh mata orang biasa. Hanya orang berhati bersih yang bisa membaca tatapannya. Gilang makin bingung. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Jalal, penjaga tua hutan yang sudah dianggap mitos oleh warga desa. Ia tinggal di gua-gua kecil sekitar hutan dan hanya muncul jika alam terganggu atau keseimbangan sedang goyah. Air itu bukan untuk sembarangan orang. Tapi kamu dipanggil oleh dia karena kamu tulus. Kamu ikhlas. Dan kamu sedang diuji, ucap Ki Jalal pelan. Gilang hanya bisa terdiam, hatinya penuh tanya. "Kenapa saya, Pak?" "Karena hanya orang yang tidak meminta keajaiban yang pantas mendapatkannya," jawab Ki Jalal. "Dan ingat, anak sapi ini bukan hanya datang untuk ibumu. Dia datang untuk desa ini." Gilang menatap sapi itu sekali lagi. Kini ia benar-benar sadar, apa yang sedang ia hadapi bukan sesuatu yang biasa. Tatapan anak sapi itu bukan sekadar mata hewan, tapi jendela dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tatapan yang bisa berbicara, mengarah, dan memberi petunjuk. Tatapan yang akan mengubah segalanya. Gilang dan anak sapi putih duduk di pinggir mata air gua. Airnya jernih, berkilau seperti kaca, memantulkan cahaya dari celah-celah bebatuan di atas. Di sekeliling mereka, suasana begitu tenang, bahkan desir angin pun seakan enggan berbisik. Ki Jalal duduk bersila tak jauh dari mereka, tongkat kayunya tertancap di tanah, seolah menjadi tiang penjaga alam. Diam-diam, dalam hati Gilang, berkecamuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Ia menatap anak sapi putih itu lagi, masih tak percaya bahwa hewan sekecil itu menyimpan kekuatan dan makna sebesar ini. "Pak, tadi Bapak bilang dia bukan sapi biasa. Apa maksudnya?" tanya Gilang pelan. Ki Jalal menghela napas dalam, lalu memejamkan mata sesaat. "Sapi itu bukan makhluk sembarangan. Namanya, kami menyebutnya si putih, penjaga perbatasan cahaya dan gelap." Gilang mengernyit. Perbatasan cahaya dan gelap. Ki Jalal membuka matanya, lalu mulai bercerita. Dulu, puluhan tahun yang lalu, desa ini pernah dilanda musim paceklik yang sangat panjang. Tanaman tak bisa tumbuh, air mengering, hewan ternak mati satu persatu. Warga kelaparan. Lalu, pada suatu malam, muncullah sekelompok sapi putih besar, jumlahnya 7 ekor, datang dari arah gunung. Mereka berhenti di tengah sawah yang kering dan mengembik keras ke langit. Keesokan harinya, hujan turun deras selama 7 hari 7 malam. Sungai-sungai kembali mengalir, tanah jadi subur, dan panen berlipat-lipat. Penduduk percaya, sapi-sapi itu adalah kiriman dari langit. Lalu apa yang terjadi? Tanya Gilang makin penasaran. Sapi-sapi itu pergi begitu saja setelah musim panen pertama. Tapi manusia, sebagaimana manusia, tak semua bisa menjaga berkah. Beberapa orang serakah, termasuk kepala desa kala itu, berusaha menangkap dan menjual salah satu dari sapi suci itu kepada pedagang luar.
Mereka memburu kawanan itu hingga masuk hutan. 6 sapi berhasil melarikan diri, 1 tertangkap. Namun saat hendak dipotong, darahnya berubah jadi cahaya dan tubuhnya menghilang. Sejak saat itu, desa ini tak pernah lagi dikunjungi oleh kawanan sapi putih. Gilang menunduk. Cerita itu terasa seperti kisah dongeng, tapi ada sesuatu dalam suara Ki Jalal yang membuatnya terasa nyata. Sangat nyata. Dan sapi ini, si putih, dia yang tertinggal, tanya Gilang ragu. Ki Jalal menggeleng. Bukan. Dia adalah keturunan terakhir dari garis suci sapi penjaga itu. Lahir di malam petir, saat seekor induk sapi di ujung timur desa melahirkan anak dengan tanda bulan sabit di dahinya. Tapi anehnya, induk itu mati tak lama setelah melahirkan. Dan anak sapi ini hilang begitu saja. Sampai sekarang, Gilang memandangi tanda di dahi si putih. Bulan sabit. Tanda itu jelas. Tanda yang sama seperti ukiran di batu kepala sapi dalam gua. Kenapa dia datang padaku? Bisik Gilang. Ki Jalal memandang Gilang dalam-dalam. Karena kamu mendengarnya. Gilang mengerutkan dahi. Maksudnya, tatapan si putih bukan tatapan biasa. Ia berbicara melalui rasa, bukan kata. Tapi tidak semua orang bisa mendengarkan. Hanya orang-orang berhati bening yang tidak hidup demi kepentingannya sendiri yang bisa menerima panggilannya. Dan kamu, Gilang, adalah salah satunya. Gilang terdiam. Matanya mulai basah. Ia bukan siapa-siapa. Hanya pemuda miskin dari gubuk reot di ujung desa, merawat ibu yang lumpuh, tak punya masa depan yang jelas. Tapi kini, ia merasa seperti dipilih oleh sesuatu yang besar. Terlalu besar. Pak, kalau benar dia keturunan terakhir, apa tujuannya datang sekarang? Tanya Gilang. Ki Jalal menghela napas berat. Karena bahaya sedang mendekat. Sesuatu yang lama tersembunyi akan kembali muncul. Dan si putih datang untuk memperingatkan sekaligus menyembuhkan luka lama. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari semak belakang gua. Gilang refleks berdiri. Si putih juga mengangkat kepalanya, siaga. Dari celah dedaunan, tampak 2 orang lelaki menyusup diam-diam. Salah satu dari mereka membawa kamera, dan yang satunya lagi mengintip sambil berbisik. Gilang dan Ki Jalal menyadari mereka sedang diikuti. Mereka adalah anak buah Pak Lurah yang memang terkenal suka mengincar hal-hal langka dan menjadikannya koleksi pribadi. Dalam waktu cepat, keduanya kabur ke arah desa. Celaka, gumam Ki Jalal. Pak Lurah akan tahu keberadaan si putih. Gilang mengepalkan tangan. Dia pasti akan mencoba merebutnya. Ki Jalal menatap Gilang penuh keyakinan. Kamu harus lindungi dia. Apapun yang terjadi. Jangan biarkan tangan kotor menyentuhnya. Kalau dia jatuh ke tangan orang serakah, bukan hanya ibumu yang tak akan sembuh, tapi seluruh desa bisa terkena bencana. Bencana. Gilang memicingkan mata. Dulu, saat sapi penjaga itu diburu, tanah retak, sungai-sungai berhenti mengalir, dan malam menjadi lebih panjang. Sapi putih bukan hanya penjaga, tapi juga pengunci. Kalau keseimbangannya rusak, maka penderitaan akan kembali. Mata Gilang membelalak. Ia tidak tahu apa yang sedang menantinya. Tapi ia tahu satu hal, ia tak akan membiarkan siapapun menyakiti anak sapi itu. Ia akan melindunginya, apapun risikonya. Anak sapi itu menoleh ke Gilang. Tatapannya tidak lagi sedih,
tapi penuh kepercayaan. Dan di dalam sorot matanya, Gilang seakan mendengar suara lembut berkata, "Aku memilihmu." Angin sore bertiup pelan di desa Cikuray. Langit mulai merona jingga ketika dua lelaki dengan pakaian lapangan lusuh berlari terbirit-birit dari arah hutan menuju balai desa. Nafas mereka tersengal, wajahnya dipenuhi debu, tapi sorot mata mereka penuh kegembiraan, seolah baru saja menemukan tambang emas. Di dalam balai desa, seorang pria gemuk duduk santai di kursi kayu besar, dikelilingi aroma kopi dan asap rokok. Dialah Pak Lurah Surta, pemimpin desa yang sudah menjabat 3 periode. Meski tersohor sebagai orang yang berwibawa, warga tahu siapa dia sebenarnya, licik, rakus, dan haus pujian. "Lapor, Pak. Kami menemukan sesuatu yang aneh di hutan," ujar salah satu lelaki, nyaris kehabisan napas. Pak Lurah menyipitkan mata. "Aneh apanya? Harimau lagi? Ular besar? Atau kamu lihat kuntilanak?" sindirnya, lalu tertawa sendiri. "Bukan, Pak. Ini hewan, tapi bukan hewan biasa. Sapi putih, Pak. Tapi kecil, matanya kayak manusia. Dan dia diam di dekat batu aneh, sama anak muda dari desa ini juga, si Gilang." Nama itu membuat Pak Lurah terdiam sejenak. Ia meletakkan cangkir kopinya. "Gilang?" gumamnya, lalu menyeringai. "Anak si Jumar? Yang tinggal di gubuk reot ujung desa itu?" Kedua laki itu mengangguk cepat. "Dan kalian yakin itu sapi putih?" tanya Pak Lurah dengan mata membelalak. "Yakin, Pak. Warnanya putih bersih. Dahi ada tanda bulan sabit. Di dekat mata air di gua. Kami sempat ambil foto, nih." Salah satu dari mereka menunjukkan kamera digital butut, membuka foto yang baru saja diambil. Pak Lurah menatap layar kecil itu. Matanya menyala. Sapi itu memang aneh. Tatapannya seolah bukan tatapan binatang biasa. Dan yang lebih membuatnya bernafsu, hewan seperti ini bisa dijual mahal ke kolektor atau dipakai untuk menaikkan citra politiknya. Kalau aku pamerkan sapi ini di acara desa, orang-orang kota pasti kagum. Mereka akan bilang aku pemimpinnya menemukan makhluk suci. Bayangkan, bisa masuk berita TV, batinnya berbunga-bunga. Ia berdiri dari kursi, lalu menunjuk kedua anak buahnya. "Malam ini juga, kita ambil sapi itu. Jangan sampai bocah kere macam Gilang merasa itu miliknya. Kalian bawa tali, karung besar, dan mobil pick-up. Aku tidak mau tahu. Harus dapat malam ini." Di sisi lain, Gilang sedang menyiapkan tempat tidur untuk anak sapi di dekat tungku rumah. Ia membuatkan alas dari jerami dan daun pisang kering. Si putih, begitu ia kini menyebutnya, sudah mulai tidur, tubuhnya melingkar dengan tenang. Ibu Gilang pun terlihat lebih baik hari itu. Sudah bisa duduk bersandar dengan bantuan bantal. Meski belum mampu bicara, ia sesekali tersenyum dan menggenggam tangan Gilang. "Bu, kamu lihat, kan, ada keajaiban di rumah ini. Aku nggak mimpi, kan?" bisik Gilang sambil memandangi anak sapi yang tertidur. Namun di luar, malah mulai menggulung dengan angin kencang. Awan hitam berkumpul diam-diam. Seolah alam ikut gelisah malam itu. Menjelang tengah malam, suara mobil terdengar dari kejauhan. Lampu sorot menembus gelap, menuju ujung desa. 3 orang bertopeng turun, membawa tali tambang dan kandang besi kecil. Mereka melangkah perlahan menuju gubuk Gilang. Tanpa suara, mereka mengendap-endap di balik pohon pisang.
Salah satu dari mereka menunjuk ke arah pintu bambu. Yang lainnya bersiap menarik pintu paksa. Namun, saat tangan mereka menyentuh gagang pintu, angin kencang langsung berembus keras. Pintu kayu bergoyang hebat, dan suara embikan keras menggema dari dalam rumah. Tidak seperti suara sapi biasa, tapi suara dalam, berat, bergema seperti dari dalam perut bumi. Tiba-tiba, kilat menyambar, menyilaukan mata. Ketiga orang itu terlempar jatuh ke tanah. Salah satunya pingsan seketika. Pak Lurah, yang menunggu di mobil, keluar dengan marah. "Apa yang kalian lakukan? Cepat bawa hewan itu ke dalam mobil." Namun saat ia melangkah mendekat, tatapan si putih menembus gelap. Anak sapi itu berdiri di depan pintu, matanya menyala kehijauan dalam kegelapan. Pak Lurah membeku. Selama beberapa detik, ia merasakan tubuhnya berat. Kakinya sulit digerakkan. Suhu tubuhnya naik. Dan yang paling aneh, tangannya bergetar tak terkendali. Ia berusaha berteriak, tapi lidahnya keluh. Akhirnya, ia tersungkur ke tanah. Gilang terbangun karena suara gaduh itu. Saat melihat pintu terbuka dan anak sapi berdiri siaga, ia segera keluar dan melihat Pak Lurah tergeletak dengan wajah pucat. "Kamu," gumam Gilang. Pak Lurah memandangnya dengan mata penuh ketakutan. "Kakak kamu simpan hewan terkutuk ini. Dia bukan sapi. Dia iblis." Gilang mengepalkan tangan. "Bukan. Justru karena kamu jahat, kamu nggak bisa menyentuhnya." Pak Lurah berusaha bangkit, tapi tubuhnya seperti tak bisa berdiri tegak. Ia akhirnya merangkak ke arah mobilnya dan kabur bersama dua anak buahnya yang tersisa. Gilang menatap langit yang mulai cerah kembali. Kilat menghilang. Suara sapi menjadi pelan lagi. Ia memeluk si putih, mengelus lehernya yang hangat. "Kamu benar-benar bukan sapi biasa." Tatapan si putih tenang, damai, dan dalam. Seolah berkata, "Bahaya belum selesai. Tapi kamu sudah memilih jalanmu." Malam itu, bukan hanya Pak Lurah yang gagal mendapatkan keajaiban. Tapi desa Cikuray baru saja disaksikan oleh alam, bahwa satu pemuda miskin dan seekor anak sapi putih telah memulai perjalanan untuk melawan keserakahan, kebencian, dan ketamakan. Dan semuanya baru saja dimulai. Malam itu langit tampak kelam. Awan-awan pekat menggantung berat di angkasa, menyelimuti desa dalam kesunyian yang mencekam. Gilang duduk di serambi rumah, matanya menerawang jauh. Sejak sapi putih itu menghilang, hatinya terasa hampa. Ia sudah mencari ke seluruh penjuru desa, ke ladang-ladang kosong, ke pinggiran hutan, bahkan menyusuri aliran sungai kecil, namun tak juga menemukan jejak. Di dalam rumah, ibunya kembali melemah. Nafasnya memburu dan tubuhnya menggigil. Air dari gua yang dahulu menyembuhkan kini tak lagi berpengaruh. Gilang merasa hancur. Ia tahu, hanya sapi putih itu yang bisa menolong. Tapi di mana? Di kejauhan, suara lirih mengembik terdengar. Sangat pelan, hampir seperti bisikan angin malam. Gilang langsung tersentak dan berdiri. Ia memasang telinganya baik-baik. "Embe, embe." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, namun mengandung kesedihan mendalam. Tanpa pikir panjang, Gilang mengambil senter dan berlari ke arah suara. Kakinya menapaki jalan becek, menyusuri kebun dan semak, hingga akhirnya sampai di belakang rumah Pak Lurah, sebuah lahan luas berpagar bambu yang gelap dan tak terurus. Di sanalah Gilang menemukannya. Sang anak sapi putih sedang terbaring lemah di dalam kandang besi. Tubuhnya dipenuhi luka-luka memar.
Beberapa bagian kakinya lecet, dan bulu putihnya ternoda darah kering. Namun yang paling memilukan adalah matanya, mata yang dulu bersinar lembut, kini dipenuhi air mata. Sapi itu menatap Gilang dengan kesedihan yang sangat dalam. Gilang berdiri terpaku. Dadanya sesak melihat sahabat kecilnya dalam keadaan begitu menyedihkan. Ya Allah, gumam Gilang pelan. Sapi itu mengembik pelan, seolah memanggilnya. Gilang segera berjongkok di dekat kandang dan menyentuhkan jari-jarinya ke sela-sela jeruji besi. "Aku di sini, aku datang," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Sapi itu mencoba bangkit, namun terjatuh lagi. Air mata menetes dari matanya, menetes ke tanah yang dingin. Gilang menggertakkan giginya. Amarah dan kesedihan berkecamuk di dalam hatinya. Ia tahu ini perbuatan Pak Lurah dan anak buahnya. Mereka mencuri dan menyiksa sapi itu demi kepentingan pribadi. Gilang tak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dengan penuh tekad, Gilang memanjat pagar bambu dan masuk ke area kandang. Ia mencongkel gembok pintu besi dengan linggis yang ia temukan di dekat pos jaga. Butuh tenaga dan kesabaran, hingga akhirnya gembok itu terlepas dengan suara keras. Kreek. Gilang membuka pintu kandang. Angin malam berhembus pelan, seolah menyambut kebebasan yang telah lama dinantikan. "Ayo, kita pulang," ucap Gilang sembari mendekap leher sapi itu. Sapi putih itu menempelkan kepalanya ke dada Gilang. Suatu kehangatan aneh menjalar. Seolah sapi itu menangis, namun juga berterima kasih. Gilang menghapus air mata dari sudut mata sahabat kecilnya itu, lalu membantunya berdiri. Dengan susah payah, Gilang menuntun sapi itu keluar dari kandang. Setiap langkah terasa berat. Tubuh sapi itu lemah dan penuh luka. Namun dengan semangat dan kesungguhan, mereka berjalan menembus gelapnya malam. Di tengah perjalanan, hujan mulai turun rintik-rintik. Tanah menjadi licin, udara dingin menusuk kulit. Gilang menanggalkan bajunya dan menutupi tubuh sapi itu. Ia memeluk sapi itu erat-erat setiap kali sang hewan tampak goyah. Langkah demi langkah, mereka terus maju. Sesekali sapi itu terhuyung, tapi Gilang tak membiarkannya jatuh. Ia bahkan menggendong bagian depan tubuh sapi saat menyeberangi parit kecil yang becek. Sesampainya di rumah, Gilang segera membersihkan luka-luka sapi itu dengan air hangat. Ia mengambil kain bersih dan membalut luka yang paling parah. Ibu Gilang, yang sudah sangat lemah, hanya bisa memandangi mereka dengan mata sayu. Namun saat sapi itu perlahan menghampiri ranjang ibunya, keajaiban kembali terjadi. Sapi putih itu mendekap kaki sang ibu, lalu menjilatnya lembut. Seperti sebelumnya, suhu tubuh sang ibu menurun. Napasnya menjadi teratur. Dan kali ini, matanya membuka perlahan. Gilang terdiam, matanya melebar. Ia menggenggam tangan ibunya yang mulai hangat. Sang ibu berbisik lemah, namun jelas. "Terima kasih, anakku." Sapi itu pun mengembik pelan. Kali ini bukan tangisan, tapi suara bahagia. Ia menatap Gilang, seolah berkata, "Aku sudah kembali, dan tugasku belum selesai." Malam itu, Gilang duduk di samping sapi dan ibunya yang mulai pulih. Ia menyadari bahwa sapi putih ini bukan hewan biasa. Ia adalah anugerah dari langit. Utusan yang dikirim untuk menyembuhkan, untuk menuntun, dan untuk menguji siapa yang benar-benar berhati mulia. Namun jauh di sudut hati Gilang, ia tahu ujian ini belum usai. Dunia belum selesai mencoba memanfaatkan kebaikan. Tapi ia bersumpah dalam hati, selama aku masih hidup, aku akan melindungi sapi ini,
apapun risikonya. Di luar, hujan berhenti. Langit malam menyingkap sedikit cahaya bulan di balik awan. Dan di dalam rumah kecil itu, seekor sapi putih tidur dengan damai, dikelilingi kasih sayang dan janji setia seorang manusia. Pagi menyingsing dengan cepat setelah malam panjang yang penuh air mata dan keajaiban. Cahaya mentari menembus sela-sela dedaunan, menyinari desa kecil yang tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Gilang, pagi itu adalah awal dari badai yang akan datang. Di dalam rumah, sang ibu mulai bisa duduk meski masih lemah. Sapi putih itu kini terbaring di pojok ruangan, napasnya tenang. Luka-lukanya mulai mengering. Gilang menyiapkan air hangat dan bubur untuk ibunya, meski pikirannya terus dihantui bayang-bayang. Ia tahu, Pak Lurah pasti akan tahu sapi itu telah kabur. Dan ia tahu siapa yang akan dituduh pertama. Benar saja. Menjelang siang, ketika matahari mulai naik dan ayam jantan berhenti berkokok, suara gaduh terdengar dari arah jalan. Suara langkah kaki berat, jeritan warga yang panik, dan teriakan yang familiar. Mana bocah itu? Keluar kalian! Gilang! Gilang menoleh cepat. Ia berdiri di depan pintu rumah, dan dari kejauhan, tampak Pak Lurah datang bersama 3 orang suruhannya. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang, dan cambuk kecil tergantung di tangan kanannya. Matanya menyorot tajam seperti api. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Mereka berdiri di kejauhan, hanya menonton. Tak berani ikut campur. Pak Lurah langsung menendang pintu pagar rumah Gilang yang hanya terbuat dari bambu reot. "Berani-beraninya kau mencuri sapi milik negara," teriaknya. "Sapi itu bukan milik negara," sahut Gilang dengan suara tegas, namun gemetar. "Bukan? Lalu kenapa kau sembunyikan di sini?" bentak Pak Lurah. Gilang berdiri tegak di depan pintu, menghalangi siapapun yang hendak masuk. "Sapi itu datang sendiri ke rumah kami. Ia bukan milik siapa-siapa. Dan saya tidak mencurinya. Saya menyelamatkannya dari kandang besimu yang penuh luka," katanya lantang. Pak Lurah meludah ke tanah. "Kau berani melawan, bocah miskin? Sapi itu akan saya sembelih minggu ini. Sudah ada yang mau bayar 50 juta untuknya. Kau tahu itu uang yang bisa membangun jalan desa. Tapi itu bukan jalan halal," sahut Gilang cepat. "Kalau uangnya dari kebohongan dan penindasan, apa gunanya? Jalan dibangun dari darah dan penderitaan." Warga desa saling berbisik di belakang. Beberapa dari mereka mulai tersentuh oleh keberanian Gilang. Namun masih banyak yang diam. Mereka takut. Pak Lurah sudah lama memegang kuasa mutlak di desa itu. Siapa yang berani melawan, biasanya akan hilang suara atau bahkan rumahnya terbakar secara tak sengaja. Pak Lurah melangkah mendekat. Ia mengangkat cambuknya tinggi-tinggi. "Kalau begitu, biar aku ajarkan kau sopan santun." Cambuk itu melayang ke arah Gilang. Plak! Namun sebelum mengenai tubuhnya, suara keras lain terdengar. Cambuk itu berhenti di udara. Salah satu warga desa, seorang bapak tua yang dikenal sebagai Pak Karno, penjaga masjid tua, menangkap tangan Pak Lurah. "Cukup, Lurah," katanya lantang. "Anak ini berkata jujur. Kami semua melihat sapi itu pertama kali datang sendiri ke rumahnya. Dan kami juga tahu, sapi itu menyelamatkan nyawa ibunya. Jangan ikut campur, Karno," hardik Pak Lurah, mendorong lelaki tua itu. Tapi warga lainnya mulai bergerak maju. Satu persatu, mereka menunjukkan keberpihakan. Bahkan Buati,
yang selama ini pendiam, berkata, "Kalau memang Pak Lurah jujur, kenapa sapi itu ditemukan di belakang rumahmu dalam keadaan luka-luka?" Desa yang tadinya sunyi kini bergemuruh oleh suara-suara yang mulai bersatu. Pak Lurah mundur selangkah. Matanya liar, mencari cara untuk tetap berkuasa. Tapi situasi sudah berubah. Rakyat yang diam tak selamanya bisu. Mereka hanya menunggu api untuk menyala. Dan hari itu, gilanglah apinya. Melihat keadaan mulai tak terkendali, Pak Lurah mengangkat tangan. "Baik, kalau begitu, kita bawa perkara ini ke balai desa. Biar diputuskan siapa yang benar," katanya sengit. Namun Pak Karno menyela, "Tak perlu, Lurah. Semua orang tahu kebenarannya. Kalau kau benar, kenapa kau tak bawa surat resmi atau bukti hak milik atas sapi itu? Kami tidak buta hukum." Pak Lurah gemetar. Ia tahu, ia kalah. Tapi ia tak akan menyerah semudah itu. "Baik. Tapi ingat, bocah. Ini belum selesai," ucapnya sambil menunjuk Gilang. Ia lalu pergi dengan wajah merah padam, diiringi tatapan warga yang tak lagi hormat. Gilang berdiri diam. Jantungnya berdegup cepat. Tangan dan kakinya masih gemetar. Tapi di hatinya ada sedikit kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendirian. Warga mulai mendekat, menepuk pundaknya. "Kau anak pemberani," kata seorang bapak. "Kami akan bantu jaga sapi itu kalau Lurah coba berbuat jahat lagi," ujar yang lain. Di dalam rumah, sang ibu menangis haru mendengar semuanya. Ia memeluk Gilang saat anak itu masuk ke dalam. "Maafkan ibu, kalau selama ini kau harus berjuang sendiri," bisiknya. Gilang memeluk ibunya erat. Di dekat mereka, sapi putih itu berdiri perlahan dan mengembik pelan. Suaranya lembut, tapi penuh makna. Seolah ikut menyampaikan, pertempuran ini belum berakhir, tapi cahaya mulai menembus kegelapan. Malam turun dengan tenang, angin berhembus lembut membawa bau rumput dan embun dari sawah yang baru dipanen. Di dalam rumah kecil milik Gilang, cahaya lampu teplok bergoyang pelan, menciptakan bayang-bayang panjang di dinding bambu. Suasana hangat menyelimuti ruangan meskipun kejadian siang tadi masih menyisakan ketegangan. Ibu Gilang sudah bisa berjalan pelan-pelan. Luka di kakinya membaik, dan wajahnya lebih cerah. Meski tubuhnya masih lemah, senyum mulai kembali menghiasi bibirnya. Di pojok ruangan, sapi putih yang dulu luka parah kini duduk tenang. Bulunya mulai mengilap, matanya bersinar lembut, dan bekas-bekas luka di tubuhnya hampir hilang. Namun sejak Pak Lurah pergi dengan kemarahan membara, sapi itu menjadi lebih diam. Seolah sedang menunggu sesuatu. Gilang duduk di dekat sapi itu, membelai lehernya dengan penuh kasih. Ia merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan hewan ini. Bukan sekadar binatang, bukan sekadar peliharaan. Sapi itu seperti makhluk yang dikirim untuk sebuah tujuan. "Aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya," bisik Gilang lirih. "Tapi aku janji, aku akan lindungi kamu sampai kapanpun." Tiba-tiba, angin malam berdesir masuk lewat celah dinding. Api lampu teplok berkedip. Suasana menjadi sunyi. Hening. Bahkan suara jangkrik mendadak hilang. Dan saat itulah, terjadi keajaiban yang tak pernah dibayangkan Gilang seumur hidupnya. Sapi itu mengangkat kepalanya perlahan, menatap Gilang dalam-dalam. Matanya bercahaya seperti bintang. Dan dari mulutnya terdengar suara. Bukan suara embik biasa, tapi suara yang jernih, pelan, dan manusiawi. "Terima kasih,
Gilang. Gilang terperanjat. Ia terpaku, tubuhnya membeku. Ia menatap sapi itu dengan mata membesar. Apa? Gumamnya, nyaris tak percaya. Sapi itu berbicara? Jangan takut, lanjut suara itu. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kebaikanmu tidak sia-sia. Gilang mundur pelan. Jantungnya berdebar tak karuan. Kakinya gemetar, tapi matanya tak lepas dari sapi itu. Kamu bicara? Kamu siapa? Sapi itu berdiri perlahan. Sorot matanya tetap lembut. Aku bukan sapi biasa. Aku adalah utusan. Dulu, aku adalah makhluk yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tapi aku dikhianati, ditangkap, dan disiksa. Tubuhku dijadikan dagangan. Jiwaku dipenjara dalam wujud ini, hingga akhirnya kau membebaskanku. Gilang nyaris tak bisa bernapas. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Aku hanya ingin menolong, katanya pelan. Sapi itu mengangguk. Dan karena itulah kau layak mendapatkan sesuatu yang besar. Saat itu juga, tubuh sapi itu mengeluarkan sinar keemasan. Bukan sinar yang menyilaukan, tapi hangat dan damai. Dinding rumah yang reot seperti menyerap cahaya itu. Angin berhenti. Waktu seolah melambat. Gilang menatap ke sekeliling. Ia bisa merasakan perubahan. Udara menjadi ringan. Nafasnya lebih lega. Gilang, kata sapi itu lagi. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Kau akan melihat apa yang tak bisa dilihat orang biasa. Kau akan mendengar suara yang tak terdengar. Kau akan mengetahui kebenaran di balik kebohongan. Gilang menelan ludah. Maksudmu, aku akan punya kekuatan? Bukan kekuatan untuk menyakiti, tapi kekuatan untuk melindungi. Dunia ini sudah terlalu banyak kezaliman. Kau akan jadi penjaga harapan, meski hanya seorang anak kecil. Seketika itu juga, tubuh sapi itu menyala lebih terang. Gilang menutupi wajahnya. Saat ia membuka matanya kembali, sapi itu sudah kembali seperti semula, duduk tenang, matanya tertutup, seperti sedang tidur. Namun Gilang tahu, malam ini bukan mimpi. Ia berlari ke kamar ibunya. Ibu. Tadi sapi itu bicara, teriaknya. Ibunya membuka mata dengan pelan, menatap anaknya dengan lelah. Bicara? Gilang, kamu mimpi ya? Gilang menggeleng cepat. Tidak, Bu. Sapi itu beneran bicara. Dia bukan sapi biasa. Dia makhluk utusan. Dia punya kekuatan. Dia kasih aku sesuatu yang besar. Ibu Gilang menatap anaknya lama. Lalu tersenyum samar. Kau memang anak yang luar biasa. Mungkin Tuhan memang menitipkan sesuatu padamu. Gilang duduk di sisi ranjang, memegang tangan ibunya erat. Mungkin ini baru permulaan, Bu. Di luar rumah, langit malam terbuka perlahan. Bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Burung hantu terdengar dari kejauhan, seolah ikut menyaksikan awal dari kisah besar. Dan sapi putih itu, meski diam, matanya menyiratkan satu pesan, perjalanan belum selesai. Sejak malam saat sapi putih berbicara, dunia terasa berbeda bagi Gilang. Angin pagi terasa lebih hangat, suara dedaunan lebih hidup, dan cahaya matahari menembus celah pepohonan dengan cara yang seolah menyapa dirinya secara pribadi.
Namun yang paling aneh adalah, ia bisa mendengar hal-hal yang tidak bisa didengar orang lain. Pagi itu, saat menyapu halaman rumah, Gilang mendengar suara pelan, seakan berasal dari langit, seperti angin yang membawa pesan. Gilang, Gilang, dengarkan dengan hatimu. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, tak ada siapa-siapa. Ibu masih tidur. Sapi putih di kandang hanya duduk diam memandangi langit. Gilang memejamkan mata. Suara itu datang lagi. Di balik ketamakan manusia, ada luka yang terpendam. Kau harus menyembuhkannya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kasih sayang. Gilang terdiam. Suara itu tidak menakutkan. Justru menenangkan. Lembut. Dalam. Seperti suara dari tempat yang suci. Ia duduk di tanah, napasnya pelan. Ada aliran hangat dalam tubuhnya. Ia merasa seperti dimandikan cahaya yang tak terlihat. Tiba-tiba, seberkas gambaran muncul di pikirannya, samar tapi jelas. Sebuah pohon besar yang hampir tumbang di tepi sungai, seekor bayi burung terjatuh di dekatnya, dan suara tangisan seorang anak kecil. Gilang membuka mata. Dadanya berdebar. Apa ini? Penglihatan, bisiknya. Ia menatap sapi putih yang masih diam di kandang. Apakah ini yang kamu maksud dengan kekuatan untuk melindungi? Tanyanya lirih. Sapi itu tidak menjawab, tapi dari matanya, Gilang merasa seolah diberi isyarat, pergilah. Tanpa membuang waktu, Gilang mengambil caping dan berlari ke arah sungai. Ia melewati sawah, menuruni lereng kecil, dan mengikuti arah gambar dalam pikirannya. Langkahnya cepat, matanya tajam. Semua terasa seperti deja vu. Dan benar saja. Sesampainya di tepi sungai, ia melihat pohon besar dengan akar menggantung, miring nyaris tumbang. Di bawahnya, seekor bayi burung elang terkapar, sayapnya luka, mengepak pelan. Tak jauh dari sana, terdengar isak tangis anak kecil. Gilang menoleh, menemukan seorang bocah perempuan berumur sekitar 5 tahun duduk di bawah semak, wajahnya penuh tanah dan air mata. Gilang langsung bergerak. "Hai, kamu nggak apa-apa?" tanyanya lembut. Anak itu menoleh. Wajahnya pucat. "Aku jatuh, aku cari burungku, terus aku nggak bisa pulang." Gilang tersenyum tenang. "Namamu siapa?" "Santi." "Burungmu yang ini ya?" Gilang menunjuk ke bayi elang. Anak itu mengangguk cepat. "Iya. Itu milik ayahku. Ayah bilang burung itu istimewa. Tapi dia terbang dan jatuh ke sini." Gilang pelan-pelan memungut bayi burung itu, lalu merobek ujung bajunya untuk membalut sayap burung yang terluka. Ajaibnya, burung itu diam saja. Ia menatap Gilang dengan mata tajam yang anehnya terasa akrab. Sambil menggendong bayi burung dan menggandeng tangan Santi, Gilang berkata, "Ayo, aku antar pulang." Di perjalanan pulang, suara bisikan kembali terdengar. "Setiap jiwa yang kau tolong akan menguatkan cahaya di dalam dirimu. Jangan berhenti, jalanmu masih panjang." Sesampainya di desa, warga mulai memperhatikan Gilang. Bisik-bisik mulai muncul sejak kejadian sapi putih yang tak jadi diambil Pak Lurah. Banyak yang merasa ada sesuatu yang ganjil. Tapi ada juga yang mulai melihat Gilang sebagai anak yang penuh berkah. Ketika Gilang mengantar Santi ke rumahnya, orang tuanya menangis dan berterima kasih dengan sungguh-sungguh. Mereka menawarkan uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi Gilang menolak. "Aku hanya menolong," katanya singkat. Namun begitu ia berjalan pulang, sesuatu terjadi. Langit mendung berubah terang.
Awan berputar perlahan. Dan tiba-tiba, suara dari langit bergema di seluruh penjuru desa. Tidak keras, tapi cukup terdengar. Anak itu bukan anak biasa. Jagalah dia, karena darinya akan lahir kebaikan yang akan menyinari desa ini. Warga yang mendengar langsung berlutut, ketakutan dan kagum. Gilang sendiri mematung. Ia mendongak ke langit. Apa? Ini semua nyata. Saat tiba di rumah, sapi putih berdiri dan berjalan mendekatinya. Kau telah memulai takdirmu, kata sapi itu. Dan setiap hari ke depan akan membawa ujian. Jangan sombong. Jangan lengah. Karena kejahatan tidak akan tinggal diam melihat cahaya muncul. Malam itu, Gilang duduk sendiri di beranda, menatap bintang-bintang. Ia tahu hidupnya takkan pernah sama lagi. Dan jauh di ujung desa, Pak Lurah sedang duduk gelisah. Ia memandangi asap dupa yang menyala di altar rahasianya. Cahaya itu harus padam sebelum menerangi seluruh desa, gumamnya dengan mata merah menyala. Malam menjelang. Desa tampak tenang di permukaan, tapi di balik ketenangan itu, badai mulai bergerak. Pak Lurah, yang dulu dihormati, kini sibuk dalam ritual rahasia. Ia membakar dupa, membaca mantra, dan menancapkan jarum ke boneka jerami berwajah Gilang. Anak itu terlalu bercahaya. Jika cahaya itu terus tumbuh, kekuasaanku akan lenyap, gumamnya dengan suara dingin. Tak ada tempat bagi cahaya di tengah kekuasaan kegelapan. Di sisi lain, Gilang duduk di pelataran rumah, memandangi langit malam. Sapi putih duduk di dekatnya. Ada ketenangan yang tak biasa. Tapi entah kenapa, hatinya terasa gelisah. Aku merasa ada yang akan terjadi, kata Gilang lirih. Sapi itu menatapnya dengan mata bersinar. Malam ini adalah malam penentuan. Kegelapan akan mencoba memadamkan terang. Tapi kau tidak sendiri. Tiba-tiba, langit berubah gelap. Angin berputar kencang. Petir menyambar pepohonan di kejauhan. Suara lolongan terdengar dari arah bukit. Warga desa mulai keluar rumah, panik. Gempakah ini? Teriak seorang bapak. Namun yang datang bukan gempa. Bayangan besar turun dari langit. Sesosok makhluk berwujud asap hitam, bermata merah menyala, muncul di tengah desa. Sosok itu melayang di udara, suaranya bergema. Gilang, keluarlah, serahkan dirimu, atau desa ini akan menjadi abu. Warga menjerit. Anak-anak menangis. Ibu Gilang berteriak panik, "Nak, sembunyi." Tapi Gilang melangkah maju. Perlahan, tanpa ragu. "Aku tidak akan lari," katanya tenang. Sapi putih berdiri di sampingnya. Cahaya mulai keluar dari tubuh sapi itu. Tubuhnya memanjang, berubah. Dalam sekejap, sapi itu berubah menjadi sosok raksasa putih bercahaya, berkepala 4 dan bersayap emas. Warga terpana. Apa itu? Bidadara? Bukan, itu malaikat. Sosok bercahaya itu berbicara dengan suara yang mengguncang bumi. Aku utusan langit. Gilang telah dipilih untuk menjadi penjaga terang. Kalian yang bersamaku, lindungi kebaikan ini dengan doa dan keikhlasan. Makhluk kegelapan menggeram. Aku adalah nafsu, ketamakan, dan kebencian yang telah lama diberi makan oleh hati-hati manusia. Aku lahir dari dosa-dosa kalian sendiri. Ia menyerang. Gelombang asap hitam menyapu sawah, merobohkan pepohonan. Tapi cahaya dari Gilang dan sang utusan langit menciptakan perisai yang melindungi seluruh desa.
Pertempuran dahsyat pun terjadi di langit. Petir menyambar. Awan berputar. Sinar terang dan gelap saling berbenturan, menciptakan gemuruh yang mengguncang bumi. Gilang memejamkan mata. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika aku benar dipilih, maka gunakan tubuhku untuk menyelamatkan semua yang aku cintai. Jangan biarkan kegelapan menang." Saat itulah dadanya bersinar. Cahaya itu bukan sembarang cahaya. Ia berasal dari hati yang tulus, dari cinta yang murni, dari kasih tanpa pamrih. Makhluk hitam melengking kesakitan. Cahaya ini, tidak, ini menyakitkan. "Karena kau diciptakan dari kebencian," ujar sang utusan langit. "Dan kebencian tidak bisa bertahan di hadapan kasih sayang." Cahaya dari Gilang makin kuat, semakin terang. Hingga akhirnya, seperti matahari meledak, cahaya itu menyelimuti seluruh desa. Boom! Ledakan cahaya membutakan mata siapapun yang melihat. Dalam sekejap, makhluk hitam itu menghilang, menyisakan langit yang kembali cerah dan udara yang hangat. Semua terdiam. Desa hening. Lalu satu demi satu warga berlutut, menangis, bersyukur. Pak Lurah yang menyaksikan semuanya dari kejauhan jatuh terduduk. Boneka jerami di altar rahasianya terbakar sendiri. Dan ia pun menjerit, bukan karena sakit, tapi karena sadar kekuasaannya telah hancur. Hari-hari berikutnya, desa berubah. Gilang bukan hanya anak miskin lagi. Ia menjadi simbol harapan. Tapi ia tidak menjadi sombong. Ia tetap tinggal di gubuk, tetap bekerja membantu ibunya, tetap menyapa semua orang dengan senyum. Warga mulai hidup rukun. Tak ada lagi yang menindas. Sawah ditanami bersama. Hasil panen dibagikan adil. Dan sapi putih, ia menghilang. Namun Gilang tahu, sang penjaga langit masih mengawasinya. Tahun-tahun berlalu. Gilang tumbuh menjadi pemuda bijak. Ia tak pernah meninggalkan desanya. Tapi orang-orang dari desa lain mulai datang, ingin belajar tentang hidup sederhana, tentang keajaiban, dan tentang cahaya di dalam hati. Satu malam, ketika bulan purnama menggantung indah, Gilang duduk di bawah pohon, menatap langit. Seperti dulu, bisikan itu kembali. "Terima kasih, Gilang. Kau telah menjaga terang itu. Dan terangmu tak akan pernah padam." Gilang tersenyum, meneteskan air mata. "Bukan aku yang hebat, tapi cinta yang aku pelajari dari seekor sapi putih." Tamat.